Bapak Samsudin SPDI. Inilah peserta nomor 26, Bapak Samsudin SPDI dari Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wasbahna bi ni'mati ikhwana. Yang saya hormati Dewan Juri, Ibu Prof dan Bapak Doktor dan rekan-rekan peserta penyuluh agama Islam Award. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Langsung saja saya di sini akan memaparkan materi tentang model penyuluhan mental, di mana metode ini metode penyuluhan baru yang saya hadapi di Kota Bogor. Itu ada kelompok disabilitas yang di mana ada tempat rehabilitasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan komunitas difabel. Saya komparasikan penelitian ini karena yang saya hadapi kurang lebih 3 tahun saya koordinasi dengan lembaga itu. Di Kota Bogor ada namanya rehabilitasi ODGJ Bagja Waluya di Kelurahan Sindang Barang, dan komunitas difabel itu ada di daerah Bogor Selatan, tepatnya di Kelurahan Batu Tulis. Alhamdulillah koordinasi kita baik dengan kelompok itu, dan saya banyak meneliti terkait dengan perjalanan saya di lapangan. Banyak temuan-temuan, ternyata mereka butuh kasih sayang dari para penyuluh. Kita fokusnya hanya di majelis taklim saja, ya, di mana mereka butuh perhatian seperti bimbingan kepenyuluhannya terkait dengan rohani, ya. Baik, langsung saja. Tadi ada videonya, tapi saya nggak tampilkan, habis waktunya. Dari mulai pendahuluan, urgensi, pendekatan. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, pendahuluan ada tantangan stigma sosial, akses terbatas ke layanan kesehatan mental. Inisiatif di Kota Bogor, pelayanan jiwa berbasis komunitas, kolaborasi pemerintah, komunitas sosial. Perlunya kesadaran masyarakat, pemasungan masih terjadi, perlu peningkatan kesadaran dan pendidikan. Peran penting penyuluh agama, bimbingan spiritual, penyambung lidah pemerintah, dukungan program prioritas. Tujuannya mengurangi stigma, memfasilitasi integrasi sosial. Pentingnya penyuluhan mental untuk ODGJ dan komunitas difabel di perkotaan. Pertama, fokus kesadaran mengurangi stigma, dukungan emosional, pengembangan sosial, peran spiritual, pendekatan holistik, nilai-nilai Islam, keseimbangan fisik dan spiritual. Dan yang terakhir, dukungan terhadap kualitas hidup, motivasi dukungan keluarga, partisipasi sosial. Pendekatan holistik dalam penyuluhan mental. Pertama, motivasi dan diagnosis. Pendekatan psikososial, motivasi kuat, diagnosis holistik. Yang kedua, bimbingan spiritual, pembinaan jiwa, ketenangan batin, iman yang kuat. Ketiga, bimbingan fisik dan sosial, terapi fisik, integrasi sosial, pelayanan aksesibilitas. Dan yang keempat, pendekatan spiritual Islam, tazkiyatun nafas, robaniyah, harmoni jiwa agama. Peran penyuluh agama dalam penyuluhan mental: edukasi dan kesadaran, mengurangi stigma, meningkatkan kesadaran. Bimbingan spiritual, pendampingan, dukungan spiritual, penguatan iman. Ketiga, kolaborasi, integrasi layanan, dukungan terpadu. Dan yang keempat, pendukung program pemerintah penurunan stunting, bimbingan perkawinan. Tadi sudah banyak yang dibahas tentang stunting. Sebetulnya stunting itu memang PR kita semua, terutama penyuluh yang sudah yang ditugaskan ketika memberikan suscatin. Nah, dari situ sebetulnya pengawalan stunting itu, karena
ketika ada yang menikah di bawah umur, ya itu akan terjadi permasalahan. Dan permasalahan juga semenjak dia dalam kandungan, stunting itu bukan pasca melahirkan. Sedikit saya koreksi. Baik. Nah, di sini saya metode penyuluhan mental oleh penyuluh agama di sini edukasi dan sosialisasi, meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, pendampingan keluarga, efektif terapi, psikoedukasi, pembentukan self help group, berbagi pengalaman, mendukung adaptasi, dan pendekatan spiritual, integrasi nilai-nilai Islam, tazkiyatun nafas. Baik. Ya, terima kasih Pak Samsudin ya. Yang pertama apa namanya? Memang dari sisi penyajian ya. Kalau konsepan sudah sangat bagus, penyajian memang harus sedikit dilanjutkan. Yang kedua, ini terkait dengan model penyuluhan mental. Model itu kan sesuatu yang inovatif ya. Dari yang ayat asal seperti ini, kemudian dibuat sebuah sketsa, kemudian dibuat proses. Nah, yang dimaksud model ini model apa? Jadi model yang saya hadapin di hadapi di tempat rehabilitasi ODGJ lebih fokus untuk mengajarkan kepada para pasien itu ya model pelajaran yang dikira untuk pribadi dirinya gitu ya. Itu untuk kepentingan dirinya berupa mengajarkan tentang istighfar kayak gitu. Model-modelnya itu istighfar, sholawat, ya baca Quran gitu ya. Nah kemarin unik, saya waktu itu mengajarkan bacaan Bismillah supaya tidak terlalu kolot gitu ya sama para pasien itu. Alhamdulillah ada yang bisa mengikuti. Yang bacaan Bismillah itu kalau dulu kan kita belajar ngaji gitu ya, bacanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah kemarin saya polak lagi bacaannya menggunakan murotal. Yang tadinya mu'alam jadi murotal. Bahkan ada yang pasien itu bisa mujawad. Dan unik, tidak semua ODGJ itu tidak bisa ngaji ternyata. Begitu. Nah, itu model yang saya sampaikan kepada para pasien. Ya, baik. Model itu kan ada turunnya, ada batasnya, ada batas minimal, batas maksimal. Artinya di situ sebuah model. Minimal seperti ini sudah berlaku. Bahwa kita buat sebuah persiapan baru dan ini ada batasan minimal maksimalnya, minggu, bulan, atau tahun. Nah itu gimana kasusnya? Kebetulan program kita ini seminggu 2 kali. Targetannya ya minimal ketika ada, mohon maaf ya, ada kejadian di situ juga ada yang non muslim. Tapi dari pihak keluarga, beliau sebelum mengalami gangguan mental itu beliau ingin masuk Islam. Itu. Dan kebetulan pasien ini korban ya pelecehan gitu kan. Nah, ketika mau akhir hayatnya itu alhamdulillah kita yang mendampingi sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat dan ditutup dengan la ilaha illallah. Itu. Baik, mohon izin saya mungkin satu-satunya peserta yang honorer dibanding dengan yang lain P3K dan PNS. Terima kasih. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai